Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lestari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 7 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan mempersembahkan video aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI dengan judul Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas 2 pada masa pandemi COVID-19 di SDN 1 Banyuroto, Kecamatan Adi Mulyo, Kabupaten Kebumen. Selamat menyaksikan. Terdapat 5 kegiatan, aktualisasi, dan habituasi yang saya laksanakan di SDN 1 Banyuroto. Kegiatan yang pertama, penggunaan video pembelajaran interaktif. Tahap pertama, konsultasi dengan kepala sekolah. Pada tahap ini terkandung nilai aneka. Yang pertama, nilai akuntabilitas. Saya menjelaskan secara menyeluruh rencana kegiatan kepada kepala sekolah selaku atasan saya. Nilai nasionalisme. Dalam bermusyawarah dengan kepala sekolah, saya menghargai pendapat dan saran yang diberikan. Nilai etika publik, saya bersikap sopan dan hormat dengan cara mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin untuk berkonsultasi, serta mengucapkan terima kasih atas masukan saran yang diberikan. Nilai komitmen mutu, saya berkonsultasi dan menjelaskan rencana kegiatan dengan efektif. Nilai anti korupsi, saya berkonsultasi dengan jujur dan siap bertanggung jawab terhadap kegiatan yang saya laksanakan. Tahap kedua, menyusun RPP. Dalam tahap ini terkandung nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Saya menyusun RPP dengan penuh tanggung jawab dan jelas agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Dalam penyusunan dilakukan secara mandiri. Menyiapkan video pembelajaran interaktif. Saya menyiapkan video pembelajaran interaktif dengan penuh tanggung jawab dan jelas sesuai dengan rencana. Dalam proses pembuatannya, saya melakukan dengan cermat dan teliti agar kesalahan dapat diminimalisir. Saya menyiapkan video pembelajaran interaktif yang inovatif dan berorientasi pada kualitas hasil video yang memudahkan siswa dalam belajar. Saya bekerja keras dalam menyiapkan alat perekaman, proses editing video hingga mengupload video dengan penuh tanggung jawab. Pada tahap ini terkandung nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan video pembelajaran interaktif. Pada tahap ini terkandung nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Melaksanakan evaluasi tahapan kegiatan penggunaan video pembelajaran interaktif. Saya melakukan evaluasi dengan jelas dan penuh tanggung jawab, apa adanya dan cermat, serta mengevaluasi setiap tahapan untuk peningkatan mutu. Melaporkan secara mandiri dan jujur. Kegiatan 2. Menerapkan model pembelajaran project-based learning. Tahap pertama, konsultasi dengan kepala sekolah. Terkandung nilai akuntabilitas yaitu jelas, nasionalisme, menghargai pendapat, etika publik, bersikap sopan dan hormat, komitmen mutu yaitu efektif, dan anti korupsi yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan yang saya laksanakan. Tahap kedua yaitu menyusun RPP. Terkandung nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Tahap ketiga, menyusun rencana kegiatan project-based learning. Terkandung nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap keempat yaitu melaksanakan kegiatan project-based learning. Terkandung nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, memberikan proyek secara adil kepada seluruh siswa, etika publik yaitu cermat, komitmen mutu yaitu melaksanakan pembaharuan atau inovasi. Yang kelima, anti korupsi yaitu disiplin dan penuh tanggung jawab. Kalian boleh kreasikan, membuat apa saja ya yang kalian bisa. Jangan lupa kirimkan hasilnya ke WhatsApp. Ya. Sekian dari Bu Guru untuk tugas proyek hari ini dikumpulkan paling lambat hari Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Kali ini saya akan menceritakan permainan yang membutuhkan kesatuan. Contohnya gobak sodor. Permainan ini sangat membutuhkan 11 orang dalam satu tim. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, walaupun
walaupun mereka berbeda-beda tetap melakukan kerja sama yang kompak. Diam-diam merayap. Tahap kelima yaitu melaksanakan evaluasi tahapan kegiatan pelaksanaan Project Based Learning, terkandung nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan ketiga yaitu pemberian reward Topi Presdir, trofi prestasi diriku. Tahap pertama konsultasi dengan kepala sekolah, mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kedua menjelaskan pemberian reward Topi Presdir, dengan jelas akuntabilitas, secara adil dan tidak diskriminatif, nasionalisme, dengan sopan dan santun, etika publik, secara efektif dan efisien, komitmen mutu, dan dengan penuh tanggung jawab anti korupsi. Yang ketiga, melaksanakan pemberian reward Topi Presdir. Saya memberikan reward pada setiap tugas yang dikirimkan oleh siswa dengan jelas dan penuh tanggung jawab akuntabilitas, diberikan secara adil dan tidak diskriminatif, nasionalisme, dengan cermat, etika publik, dan komitmen mutu, yaitu berorientasi pada kualitas hasil dari pekerjaan siswa. Reward diberikan berdasarkan prestasi siswa tanpa menambah ataupun mengurangi, serta menyampaikan jumlah reward dengan jujur, anti korupsi. Tahap keempat, melakukan evaluasi tahapan kegiatan. Kegiatan keempat, membuat logbook, catatan kegiatan siswa. Tahap pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tahap kedua yaitu membuat logbook. Saya membuat logbook dengan penuh tanggung jawab dan jelas akuntabilitas. Saya membuat logbook dengan cermat, etika publik, dan dengan efektif, efisien, dan kreatif, komitmen mutu. Saya membuat logbook dengan sederhana, anti korupsi. Tahap ketiga menjelaskan cara mengisi logbook dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Pada halaman depan ada nama dan nomor urut. Kalian isi dengan nama dan nomor urut kalian. Tahap keempat, melaksanakan pengisian logbook dengan nilai akuntabilitas, jujur dan jelas, etika publik, cermat dan tanggung jawab, anti korupsi, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tahap kelima, melakukan evaluasi tahapan kegiatan. Kegiatan kelima, melaksanakan refleksi pembelajaran akhir pekan. Tahap pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tahap 2, menjelaskan kepada siswa tentang refleksi pembelajaran akhir pekan. Tahap ketiga, menyiapkan pertanyaan refleksi dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap keempat, melaksanakan refleksi pembelajaran akhir pekan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi. Saya melaksanakan refleksi pembelajaran secara transparan dan jelas akuntabilitas. Saya menghargai pendapat siswa dan orang tua mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Nasionalisme, saya melaksanakan refleksi pembelajaran dengan cermat, etika publik, serta melaksanakan refleksi pembelajaran akhir pekan sebagai upaya untuk peningkatan mutu belajar secara inovatif. Saya melaksanakan refleksi dengan jujur dan penuh tanggung jawab anti korupsi. Ya. Iya. Senang tidak belajar di rumah? Senang, iya. Ya, semangat ya belajarnya ya. Video yang tadi sudah dilihat belum videonya? Ya. Yang membuat kerajinan sudah dilihat? Sudah. Kerjakan itu ya. Ya. Terima kasih Nafisa. Assalamualaikum. Tahap kelima, melaksanakan evaluasi tahapan kegiatan refleksi. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.